Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami mempresentasikan tokoh sastrawan Indonesia, Buya Hamka. Saya Zaki Nanana mempresentasikan tentang kelahiran Buya Hamka. Buya Hamka dikenal juga Buya Hamka memiliki nama lengkap yaitu Abdul Karim Amrullah. Ia juga dikenal sebagai Buya Hamka. Ia lahir pada tanggal 17 Februari 1908. Ia berasal dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai keislaman dan adat istiadat. Orang tuanya yaitu ayahnya yang bernama Abdul Karim Amrullah. Ia juga dikenal sebagai tokoh ulama atau pendidikan di Sumatera Barat, dan ibunya juga berkontribusi penting dalam pendidikan moral dan perilaku Buya Hamka. Buya Hamka juga memiliki seorang saudara yaitu Rusli Umran. Ia juga dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam di Sumatera Barat, dan ia juga mempunyai seorang teman yaitu Muhammad Yamin. Ia juga dikenal sebagai tokoh perjuang kemerdekaan, dan Buya Hamka bersekolah di salah satu sekolah di Sumatera Barat, dan Buya Hamka mendedikasikan dirinya untuk menjadi jurnalis dakwah ulama. Saya Kavimi Pradeksan menjelaskan tentang pendidikan Buya Hamka. Buya Hamka semasa kecilnya tumbuh dengan didikan agama Islam. Pada usia 6 tahun, ayahnya mengajak Buya Hamka untuk pindah ke Padang Panjang. Dan di usia 7 tahun, ayahnya memasukkan Buya Hamka ke sekolah desa. Setelah menginjak umur usia remaja, Buya Hamka memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk menambah cakrawala keilmuannya. Merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimilikinya, Buya Hamka kembali ke Padang Panjang pada tahun 1925 untuk mengurus persyarikatan Muhammadiyah. Namun, karena belum memiliki gelar diploma, pada Februari 1927 ia kembali melanjutkan pendidikan bahasa Arab dan kajian Islam di Mekah selama 7 bulan. Baiklah, saya Ali Begisya menjelaskan karir Buya Hamka. Yang pertama, menulis artikel di majalah. Sepulang dari Mekah, ia aktif menulis cerita dan artikel majalah di Pelita Andalas, Medan, Sumatera Utara. Dan dia juga menjadi ketua yayasan di YPI Al-Azhar. Dan pada tahun 1975, ia dilantik menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia dan menjabat selama 5 tahun. Penulisan karya pertama. Saat bekerja di majalah, ia berhasil menulis majalah pertama yang berjudul Katibul Ummah, yang berisi tentang pidato yang dengar di Masjid Jembatan Besi. Dan ia juga menulis tafsir Al-Azhar juz 1 sampai 30 yang berisi tentang ceramah. Menulis banyak novel. Ia membuat novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah yang berisi tentang adat istiadat di Tanah Minang, dan juga novel Di Bawah Tenggelamnya Kapal Van der Zee's yang mengisahkan tentang terhalangnya hubungan sepasang kekasih oleh adat istiadat. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan juga pengajar. Ia terjun di dunia politik, masyumi, hingga partai tersebut dibubarkan. Saya Salsabila menjelaskan prestasi dan karya Buya Hamka. Prestasi Buya Hamka yang pertama, ulama besar dan tokoh Islam Indonesia. Yang kedua, sastrawan dan penulis ternama. Yang ketiga, rektor Universitas Islam Indonesia pada tahun 1957. Yang keempat, Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1958. Yang kelima, Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama pada tahun 1975. Karya Buya Hamka yang pertama, Tafsir Al-Azhar. Yang kedua, Di Bawah Lindungan Ka'bah, novelnya diterbitkan pada tahun 1938. Yang ketiga, Merantau ke Delhi, novelnya diterbitkan pada tahun 1939. Yang keempat, Tenggelamnya Kapal Van der Zee's, filmnya diterbitkan pada tahun 2013. Yang kelima, Di Tepi Sungai Delhi, Di Tepi Sungai Dajlah, novelnya diterbitkan pada tahun 2019.
Saya Iski Richard menjelaskan tentang wafatnya Buya Hamka. Buya Hamka wafat pada tanggal 24 Juli tahun 1981 pada usia 73 tahun di Jakarta. Buya Hamka wafat dikarenakan gangguan kesehatan yang dialaminya setelah sekian lama. Kepergian Buya Hamka meninggalkan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia, terkhusus bagi umat Islam. Hamka dikenang sebagai pengabdian tulus dan kebenaran akan meninggalkan warisan yang abadi meski raga telah tiada. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.